Laporan hasil kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto atas pembahasan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudari Wali Kota Mojokerto, yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Mojokerto, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, yang terhormat Saudara Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto, yang terhormat Saudara Kepala Badan dan Kantor Instansi Vertikal di Kota Mojokerto, yang terhormat Saudara Camat beserta Lurah se-Kota Mojokerto serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan yang berharga ini kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Rapat ini memiliki agenda penting, yaitu pengambilan keputusan DPRD atas rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Namun sebelumnya, izinkanlah kami menyampaikan laporan pimpinan Badan Anggaran dan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia. Berikut kami sampaikan laporan pimpinan Badan Anggaran atas pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Hasil pembahasan: A. Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 sebagai instrumen perencanaan yang fundamental, uang menjadi landasan bagi penyusunan APBD yang akan datang. Badan Anggaran telah melakukan telaah mendalam terhadap rancangan KUA tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Proses ini berpedoman pada dasar hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJMD 2025 sampai 2045 dan Perwali Mojokerto Nomor 22 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Mojokerto. Kami mencatat bahwa rancangan KUA ini mengusung tema pembangunan yang relevan dan strategis, yaitu penguatan daya saing SDM yang akselerasi pembangunan yang inklusif dalam rangka menjaga kualitas hidup masyarakat berbasis sosial kapital. Berdasarkan tema yang telah diusung tersebut, pemerintah Kota Mojokerto telah menerapkan 8 prioritas pembangunan dan 8 prioritas pembangunan yang diajukan oleh pemerintah Kota Mojokerto tersebut. DPRD dapat menyetujui 8 prioritas pembangunan tersebut, yaitu 1. Penguatan regulasi terkait perizinan dan akses investor pada sektor unggulan serta kerjasama dalam kemitraan strategis. 2. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. 3.
penetapan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berfokus pada kemudahan mobilitas barang dan jasa. 4. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 5. Peningkatan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kerjasama daerah. 6. Penguatan mitigasi bencana sebagai bentuk ketahanan daerah. 7. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah sebagai upaya berkelanjutan. 8. Penguatan sumber daya manusia secara inklusif melalui akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang optimal, serta penanaman nilai-nilai Pancasila dan keselarasan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. B. Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026. Ringkasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Romawi 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 791 miliar 996.932.773 rupiah 59 sen. Terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 302 miliar 802.947.586 rupiah 59 sen. 2. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar 489 miliar 163.985 rupiah 187 rupiah. Belanja daerah. Belanja daerah direncanakan sebesar 875 miliar 861.494.426 rupiah 89 sen. Terdiri dari 1. Belanja operasi sebesar 782 miliar 413.119.839 rupiah 44 sen. 2. Belanja modal sebesar 88 miliar 448.374.587 rupiah 45 sen. 3. Belanja tidak terduga sebesar 5 miliar rupiah. 3. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yaitu sebesar 25 miliar 445.601.250 rupiah. 4. Pembiayaan itu diproyeksikan sebesar 83 miliar 894.561.653 rupiah 3 sen. Terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 110 miliar 340.162.903 rupiah 3 sen. 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar 28 miliar 445.601.250 rupiah. Atas beberapa perencanaan sebagaimana tersebut di atas, maka menimbulkan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar 110 miliar 290.162.903 rupiah 3 sen. Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan kondisi yang ada, DPRD Kota Mojokerto menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang sampai dengan saat ini belum diketahui besarannya, yaitu pendapatan yang bersifat earmark
antara lain DAK, DBH-CHP, DAU-SG, dan insentif fiskal. DPRD menghimbau bahwa ketika besaran pendapatan yang bersifat earmark sudah dapat diketahui jumlahnya, maka DPRD juga diberikan informasi terkait besaran dan pemanfaatan dana-dana earmark tersebut. 2. Dengan adanya ketergantungan yang tinggi pada proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau silpa untuk menutupi defisit, DPRD mendorong agar pemerintah Kota Mojokerto sesegera mungkin mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang lain seperti pendapatan asli daerah guna mengurangi ketergantungan pada silpa yang menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. 3. Salah satu prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama yaitu percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan, yang diantara program-program prioritas adalah program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM. DPRD menghimbau agar program-program tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mojokerto dengan baik. Jangan sampai terjadi lagi kondisi di mana hanya beberapa pelaku UMKM saja yang mendapat order dari pemerintah Kota Mojokerto. Padahal jumlah UMKM di Kota Mojokerto cukup banyak. Kalau alasannya adalah karena kualitas atau mutu produk yang dihasilkan, maka hal tersebut justru menjadi PR pemerintah kota. Bagaimana strategi untuk melakukan pengembangan bagi UMKM yang masih kurang tersebut? Karena salah satu program prioritas pemerintah Kota Mojokerto adalah pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha menengah UMKM. 4. UA dan BPAS ini nantinya akan di-breakdown ke dalam APBD yang dituangkan dalam RKA masing-masing OPD. Untuk itu, ketika penyusunan RKA nanti, hendaknya dijabarkan juga action plan 8 prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dalam program-program prioritas pada masing-masing OPD pemangku, sehingga dapat terlihat dengan jelas action plan atau masing-masing program prioritas tersebut. 5. Dinas Kesehatan diharapkan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait kebijakan baru yang dikeluarkan oleh BPJS. Di antaranya pembatasan pelayanan terhadap pasien dalam kurun waktu tertentu dan kebijakan-kebijakan BPJS yang lain. 6. Optimalisasi pelayanan kesehatan masih diperlukan karena di lapangan masih banyak ditemui kekurangan dalam hal pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan pada RSUD. Selain itu, diperlukan juga percepatan penanganan terhadap pasien. 7. Perlunya sinergitas atas pelaksanaan program makan bergizi gratis yang ada di Kota Mojokerto, karena telah dijumpai adanya permasalahan dalam pelaksanaan program MBG tersebut. Salah satunya telah ditemukan sarana atau tempat makan yang terbuat dari bahan yang tidak distandarkan. 8. Diperlukan evaluasi terkait hasil pelaksanaan program pembangunan infrastruktur karena masih ditemukan kualitas hasil pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal. 9. Perlu terobosan di bidang tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. DPRD menghimbau agar pemerintah kota dapat mengembangkan mekanisme transparansi realisasi anggaran yang mudah diakses publik. Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati. Demikianlah laporan hasil kerja Badan Anggaran dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 serta rancangan prioritas dan pokok anggaran serta APBD tahun anggaran 2026.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara pimpinan Badan Anggaran Bupati Kota Mojokerto, Baru Jaya. Kepada Bapak Haji Wahyu Nur Hidayat kami sampaikan terima kasih.